Ini si pacar. Selamat pagi. Kalau kita cerita soal keberadaan Tekong Pusat Bengkayang ini, mungkin kita perlu sedikit mengetahui lah tentang asal muasal daerah Bengkayang, perkembangan kota Bengkayang dari lebih awal sebelumnya gitu. Keberadaan Tekong Pusat ini mungkin sekitar hampir 200 tahun ya. Dan Tekong ini sendiri didirikan tahun 1842. Jadi sudah sekitar 180 tahun. Itu berawal dari penyebaran pendatang dari Tiongkok ke daerah kita, dan begitu juga asal mula penyebarannya itu dari Tiongkok dulu. Di Bengkayang ini, daerah Bengkayang ada 3 pelabuhan. Mereka dari Tiongkok dan masuk ke daerah Sungai Pemangkat, Sambas, mendarat di daerah Bongja di belakang Samsat yang sekarang itu. Dulunya ada satu pelabuhan karena zaman dulu itu sungainya cukup dalam dan lebar. Jadi untuk ukuran kapal yang belasan ton masih bisa singgah situ, bawa beras, garam, apa. Selain itu di daerah 3 desa dulu juga punya pelabuhan, pelabuhan air, dan di daerah Mayun juga. Jadi ada 3. Bengkayang ini sendiri daerah pertemuan antara yang mereka pelabuhan Bongja, 3 desa dengan Mayun. Jadi daerah persimpangan. Seiring bertambahnya penduduk komunitas Tionghoa tadi, maka didirikanlah kelenteng di sini pada tahun 1842. Dan setelah generasi demi generasi ada perbaikan, seperti sekarang inilah kondisinya yang bisa kita lihat. Itu sedikit ringkasan ceritanya ya. Dan juga mereka dulu datang ke sini kan kebanyakan nambang emas, mencari emas, dan pencari emas itu sifatnya musiman. Kalau waktu kemarau ya mereka kumpulkan emas yang ada di daerah permukaan tanah. Nanti kalau waktu hujan itu mereka olahnya, bersihkannya, gila, maka di dulu sistem parit namanya. Sistem mereka buat saluran parit, maka banyak dari istilah-istilah ini penambang dulu dibilang palet. Palet itulah parit maksudnya. Air, kalau mereka sistem tada hujan di atas perbukitан mereka tampung air hujan, nanti dihanyutkanlah tanah-tanah yang mengandung emas itu tadi. Selain itu, untuk mengisi waktu itu mereka juga bertani.
tanah-tanah yang rawa, maka mereka bersihkan kayunya, dibuatlah sawah seperti yang kita nampak ini. Kebanyakan yang pinggir-pinggir jalan ini pun hasil kerja mereka dulu. Sawah-sawah yang ada kebanyakan yang nampak itu hasil-hasil karya orang dulu. Dari tanah-tanah rawa mereka bersihkan, mereka buatkan irigasi, dan sampai sekarang ini ya kondisi dulu sesuai dengan populasinya ya. Yang dulu jelas ya penduduknya masih kurang ya. Dan mereka tinggalnya pun berkelompok gitu. Misalnya daerah Bongja ada perkampungan, di daerah Tiga Desa ada perkampungan, ada daerah Mayun juga. Kalau di Bengkayang ini sendiri itu pertemuan daerah persinggahan lah gitu. Lama-lama jadi berkembang gitu. Soalnya ada dari Sungai Betung juga makin lama ya makin bertambah populasinya. Karena ini daerah pertemuan beberapa jalur dari daerah Lumar, Tiga Desa, Mayun, maka lebih cepat berkembang dibandingkan daerah lain. Pusatnya jadi pusat pertemuan. Dulunya sebenarnya hubungan antara pendatang dengan penduduk pribumi sini sebenarnya tidak juga tidak ada masalah yang macam mana ya. Dan mereka juga sebenarnya sering ada hubungan timbal balik yang baik dari masyarakat Tiongkok yang datang ke sini mengajarkan pertanian, perkebunan kan. Ini tidak ada masalah, kecuali ya karena ada masalah politik lah. Pernah kejadian itu ya, itu ada kaitannya dengan politik ya. Itu yang susah kita jelaskan. Sebenarnya panjang ini kita hubungan antar suku, antar apa, semuanya baik-baik saja seperti yang ada sekarang ini juga kan. Tidak ada terjadinya gimana ya, semuanya bisa hidup berdampingan dengan baik gitu. Dan seperti yang kita lihat sekarang ini sudah banyak asimilasi perkawinan. Dari perkawinan itu bisa lihat perkawinan antar suku, itu semua berjalan dengan baik, dengan alami. Dan seperti kita agama Buddha, Konghucu ini kita toleran. Kita yang mau masing-masing dengan kebebasannya lah. Kita tidak pernah menganjurkan umat harus agama kita gimana. Kita cukup toleran. Tergantung ya, masalah agama itu pilihan masing-masing. Ya, apa yang menjadi ya merasa lebih cocok dengan Pak itu pilihannya, ya, silakan. Untuk perkawinan mereka itu tergantung kita terpulang dengan pilihan dia masing-masing. Dia mau ikut agama Buddha, Konghucu, Kristen atau Islam, itu terserah yang itu. Itu udah ya keputusan mereka gimana, kebebasannya lah untuk memilih. Dari pihak kita pengurus yayasan atau masyarakat Tionghoa, kita tidak ada penekanan yang baik macam mana. Itu pilihan masing-masing, kebebasan. Persatuannya untuk masyarakat Tionghoa ini cukup bagus ya. Cuman mungkin masih ada lah yang perlu kita tata ya, terutama ya
macam mana kita merangkul ya generasi baru, pemuda-pemudanya supaya lebih proaktif. Kalau dulu sih kita juga nggak punya data ya, kita pun kurang tahu pasti. Mungkin puluhan ribu sih ada ya, tapi karena ada gejolak politik kan tahun 60-an banyak yang mengungsi ke daerah Singkawang. Di daerah Singkawang itu boleh dikatakan itu mungkin sekitar 60% mereka yang pengungsian dari daerah Bengkayang ini. Nah, pindah mengungsi ke daerah Singkawang, dan sebagian juga merantau ke Pulau Jawa. Jadi kebanyakan itu daerah Mayun sekarang Lumar, 3 desa itu hampir tidak ada penduduk Tionghoa lagi. Mereka sebagian pindah ke Bengkayang kota sini, sebagian mengungsi ke daerah lain, sampai ke daerah Pontianak juga. Untuk di Bengkayang ya. Untuk di Bengkayang kota sendiri itu sekitar yang terdata sekitar 700 kepala keluarga. Kepala keluarganya sekitar 700-an ya. Kalau penduduknya mungkin ada 3.000-an penduduk Tionghoa. Ya sebelumnya memang kita terasa ya macam mana rasa didiskriminasikan ya. Tapi sejak adanya Gus Dur dengan Bu Megawati ya, situasi sekarang kan bisa berubah lebih baik, dan yang lebih baiknya kan sebenarnya untuk masyarakat Indonesia itu sendiri ya. Jadi kita tidak terbatas lagi peran kita ya, kita punya peran yang sama, punya peluang yang sama untuk membangun negara ini ya, sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi untuk membangun negara ini kan kita perlu orang yang terampil, yang pintar. Kalau dulu kan kita dibatasin ya, kita punya kemampuan juga nggak bisa kita manfaatkan. Yang ada hanya cuman untuk dagang, untuk wira swasta. Nah, sekarang peluang itu kan terbuka lebar. Peluang kita untuk mengabdi kepada negara ini kan terbuka lebar. Nah, dengan demikian kita harap juga kita bisa berperan aktif, ikut membangun daerah kita. Ini yang jadi dampak positif yang kita dapat, dan kita bisa membangun daerah kita lebih baik ya, ujung-ujungnya kan untuk daerah kita, untuk bangsa kita juga. Jadi masa Jokowi ini semuanya sepertinya lebih baik ya, lebih baik ya. Pak Jokowi itu kan pembangunan infrastrukturnya itu jalan, nah, itu yang memang kalau kita ingin daerah kita maju itu memang jalan ya, jalan itu memang bagus. Ini Pak Jokowi memang kita dukung. Dengan adanya jalan itu kemudahan akses masyarakat, semuanya masyarakat mudah kan. Dulu ongkos ya sampai mau per kilo 1.000, sekarang mungkin 200-300 sudah bisa. Nah, jadi ini kan beban masyarakat jadi ringan, jadi lebih produktif lagi ya. Kita ya kita lihat kebijakan Jokowi, Pak Jokowi ya, semuanya memang pro rakyat, kebijakannya ya pasti kita dukung lah. Dan sekarang lebih
untuk birokrasinya udah lebih mudah dan segala macam, infrastruktur lebih bagus, itu pasti kita dukung lah itu program ini. Harapan ke depan ya macam manapun kita tetap berharap yang lebih baik ya, untuk masa depan. Dan semoga ya pandemi ini berlalu semuanya ya lebih baik kan. Untuk generasi selanjutnya mungkin banyak ide, gas dan gagasan kan, untuk menuju masa depan yang lebih bagus. Itu yang kita harapkan dari para pemuda ya, pemuda-pemudi. Mereka biasanya kan punya pemikiran dan wawasan yang lebih baik lagi. Apalagi ya, generasi sekarang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik. Tentu kita harap situasinya, kondisinya bisa lebih baik juga. Selamat Indah, si Pacar.